Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam ke-27 Ramadan 1443 Hijriah atau 2022. Oke, kita akan mereview. Di sini ada 3 piece pesanan dari Bapak Antoni Pratiknyo yang ada di Surabaya. Dari yang pertama ini, semuanya kembar, ini dibuat kembar, full tank, full galih sonokeling seperti ini. Ada kadang kita buat ujungnya ngotak, ada kita buat ujungnya seperti ini. Full tank, pakai dural, dijepit galih sonokeling di pinnya 3, yang terakhir pin kuningan dibuat ngeplong, barangkali mau dipakein aksesoris. Bilahnya seperti ini. Sebelumnya mohon maaf untuk Bapak Antoni, kesalahan di kami masalah grafir ya untuk logonya. Ini karena tim ini saking sibuknya ini ya, saking ramainya, saking sibuknya, sehingga yang harusnya 2 di laser dengan sesuai petunjuk, tapi yang di laser malah 1, yang 2 malah polosan. Nah ini seperti ini logo, dalamnya material ada kode K110 2022, di atasnya tertulis markas Apiko. Kita ukur dulu detailnya. Panjang totalnya 40,5. Ya, 40,5. Panjang bilahnya 26,5. Lebar di pangkal 3,3. Ketebalan 3,5 mili, menipis. Ini ideal banget dari segi bentuk dan juga ukurannya, desainnya ini ideal banget untuk sembelihan kambing maupun sapi. Kalau full tank itu menambah percaya diri, full tank. Padahal tidak full tank, hidden tank pun itu juga sangat kuat. Terus ukuran di atas 25, di bawah 30 itu
untuk sapi-sapi jumbo enak banget. Dibuat gaya tarik murni ataupun dorik ya, didorong dulu lalu ditarik, didorong ke bawah itu ngebuka kulit. Setebal apapun kalau kita beri hentakan dan dorongan sedikit, kita kasih power terus, itu ngebuka separuh, terpotong urat yang sebelah kiri ya kan, posisinya miring ke kiri itu sapi. Lalu cepat ya, prosesnya cepat sekali, ini tidak boleh lebih dari 5 detik. Cus. Nah itu, nah pas ke atasnya itu menyempurnakan, memutus urat selang, urat pernafasan, urat jalur makanan, dan urat nadi. Jadi keempatnya maka terputus. Itu lebih ringan ketika kita menggunakan gaya dorik daripada gaya tarik murni yang membutuhkan power full. Tarik murni itu seperti itu, teknik ya, di teknik sebenarnya. Ukuran ideal saya pergunakan yang 26 cm untuk sapi-sapi jumbo. Untuk sapi-sapi yang tidak terlalu besar di RPH saya menggunakan ukuran 21 sampai 23 cm. Selanjutnya untuk yang biasa saya pakai di RPH itu semuanya sleeve tisu, dan anak-anak kelompok saya itu semuanya hanya mentok di sleeve kertas, semuanya menggunakan pisau pabrikan, semuanya standar sembelihannya di sleeve kertas. Saya menggunakan pisau tradisional ketajaman sleeve tisu. Tapi kalau dia sudah turun, ini yang saya rasakan di bilah saya sendiri ya, kacauan saya mana ini. Nah ini saya istirahatkan untuk sementara waktu ini, perlu di stropping ekstra sampai sleeve tisu baru dia berani lagi. Ini sudah luar biasa, dan beberapa malam kalau dibuat sombong-sombongan seperti konten lain di channel lain mungkin bisa ini, karena sudah terbukti tidak pernah turun di batu asahan, dia bisa puluhan ekor, tapi tidak kita sombongkan ya. Tidak ada yang perlu disombongkan. Nah ukurannya kalau tradisional untuk sementara ini di sleeve tisu itu enak banget dipakai dadakan, semisal kita sendirian rame dan butuh cepat, si tukang jagalnya narik gelambir, ayo cepet, langsung ayo wis, langsung nah langsung seperti itu. Ukurannya di sleeve tisu ini enak. Terakhir saya pakai sendirian, saya banyak ngonten di 2 ekor sapi, belum saya stropping. Di sapi yang ketiga ternyata saya membutuhkan power ekstra dan sedikit bertenaga, sedikit nyangkut gitu, dan hasilnya kurang memuaskan. Ini historinya ini ya. Dan ternyata memang butuh di stropping. Ini butuh di stropping, dia kurang ketajamannya. Ini sedikit saya bercerita ya tentang pisau Bohler K110 di ukuran 26 cm. Nah, dia tidak mulus lagi, padahal tidak ada chipping. Nah, tidak mulus lagi, hanya di sleeve kertas. Nah, seperti ini. Ini masih terus mencari ya, mencari ilmunya. Kita mencari ilmunya, kenapa dan bagaimana, ada apa. Ini tidak turun di batu asahan, juga belum kita servis kembali, belum kita haluskan lagi ya. Kita haluskan belum. Di situ sudah puluhan ekor ini, nggak kehitung berapa jumlahnya. Selama Ramadan ini menjadi andalan. Selesai chipping yang pertama dulu kita servis, mulus, sleeve tisu, kita pakai terus menerus seperti itu. Tapi terbukti, artinya saya bilang tadi bisa buat sombong-sombongan, terbukti bukan hanya sekedar omongan, tapi ini dia selesai istirahat dulu sementara, terbukti dia sudah menyelesaikan tugasnya, puluhan ekor bahkan nggak kehitung. Berbeda dengan review ketika menyampaikan ini mampu 50 ekor tanpa asah, tapi ini baru
ya nggak berani kita ngomong ini baru, kecuali kalau ini diizinkan saya pakai, kita tes di RPH baru bisa kita omongkan kan gitu kan. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Nah, di situ ukuran idealnya kalau untuk dorik dan tarik murni di bawah 30 cm enak banget. 30 cm nyaman banget gitu. Lebih dari 30 sebaiknya gaya dorong atau dorong murni atau dorong dengan bantuan tangan kiri. Nah, saya yang sudah nyaman sekali dengan dorik, disodorkan pisau berukuran berapapun, model apapun, saya bisa alhamdulillahnya. Ya karena memang sementara saya fokuskan di gaya tarik dan gaya dorik. Di situ sampai dikasih bilah yang panjangnya 36,5 kita mampu dengan gaya dorik, malah enak sekali, sangat enak, cus gitu. Terus putri Cina yang ukir juga demikian, pertama ragu karena kecil, tapi saya yakin ini kuat, padahal nggak ada pinnya, dan bertemu dengan sapi yang jumbo. Keyakinan saya cuman satu, ketika bilah ini keyakinan dalam tanda kutip ya, ketika bilah yang saya pakai selama ini di RPH Swiss Tissue, maka saya percaya diri ya, tanda kutipnya yakin percaya diri ya, dalam kurung percaya diri. Nah, ketika Swiss Tissue itu saya disodorkan sapi jumbo pakai yang putri Cina, sampai terdengar keras saya, Allahu Akbar gitu, saya meyakinkan diri bermohon kepada Allah supaya diberi keberhasilan. Alhamdulillahnya benar-benar terus banget. Padahal kita tahu di RPH itu sembelihannya tidak 5 jari dari rahang, melainkan mendekat ke badan. Nah itu karena ada nilai ekonomisnya, beda pembahasan nanti. Terus gitu. Selanjutnya saya percaya diri, ternyata Swiss Tissue dengan bilah yang tidak lebar dan kecil itu mampu. Saya pakai terus. Nah seperti itu. Yang material baja HSS M2 itu, M2 bukan M3, M2. Nah, seperti itu. Sementara saya masih berkeyakinan untuk yang bilah-bilah tradisional kita pakai di RPH ketajaman di Swiss Tissue. Nah, adapun ketika dia sudah berkurang ketajamannya, tidak mulus lagi di Swiss Tissue walaupun sudah di stropping, berarti dia butuh diservis. Nah, masukkan ke BG dulu, kita BG di BG hingga Swiss Tissue. Nah, kalau sudah Swiss Tissue baru berani lagi ditampilkan. Makanya ini terakhir saya pakai kok kurang mantap, kurang enak gitu. Akhirnya kita istirahatkan dulu lah sementara, pakai yang lain. Makanya kemarin malam saya tidak berangkat ke RPH, kecapean. Malam sebelumnya itu saya menggunakan yang material baja D2. Baru sekali saya pakai dan baru 1 ekor. Terus selanjutnya yang sapi jumbo saya pakai yang jenis-jenis golok, materialnya baja boler K340. Alhamdulillah semuanya sukses karena mulus di tisu. Oke, kita teskan sambil berceloteh ya. Ini kan berbagi pengalaman dan ilmu. Nah, seperti ini kemulusannya. Nah, karena ini belum pernah turun ke leher sapi, misalkan ini Swiss Tissue-nya kurang, ini kan kurang, semakin berkurang, dicoba-coba berkurang, tinggal di stropping. Nah, masih bisa kalau di stropping karena belum dipakai. Itu seperti yang sering saya sampaikan. Misalkan diteskan di kresek 3, 4, 5 pasti berindil. Pertamanya mulus, 1, 2, 3 mulus, 4, 5 langsung berindil. Ketika seperti itu disliskan di kertas masih mulus, masih halus, masih tajam, dan dipakai sembelihan juga sangat cerus. Artinya apa? Teskan di kresek itu memang mengurangi, dia hanya mikronya saja, ketajamannya tetap. Di stropping ya pasti kembali mulus lagi, seperti itu ya. Ini yang pertama, sembari saya menyampaikan permohonan maaf untuk kesalahan grafir. Nanti mungkin habis lebaran bisa kita kirim ke tukang laser ya. Selanjutnya yang nomor 2 seperti ini. Ini maksud dan tujuan beliau segera diselesaikan agar supaya bisa buat HR guru beliau ini.
lumayan dapat THR pisau jagal ini. Full tank sama kembar ya, tinggal kita ukur. Kalau baja modern kita butuh panjang total, kalau full tank itu kita ukur panjang total yang dibutuhkan berapa, 40,5. Untuk handle-nya berapa ya, antara 13 sampai 14 cm. Panjang bilahnya 26,5, 26,7 seperti itu. Lebarnya 3,5, ketebalan 3,5. Ini tisu semua sudah pedih, siap dipakai. Kalau misalkan di hari Jumat atau Sabtu mau menyembelih kebo, menyembelih sapi, ini sudah siap untuk jelang hari raya, siap. Apalagi dikasih sentuhan strobing varian domba, Pak. Seret. Bener-bener nanti akan terasa sensasinya, jauh banget. Apalagi ketika peregangan pada leher. Ini yang nomor 3 ya, peregangan pada leher itu nanti kencang, pasti akan hasilnya benar-benar memuaskan, ihsan insyaallah. 40,5, panjang bilahnya 26,6,7, 3,5, 3,5. Set. 14, benar-benar seperti ini ketajamannya. Perhatikan, set. Sudah cukup. 3 piece beliau memesan. Salah satu atau duanya nanti mungkin salah satunya dibuat hadiah HR atau THR untuk guru beliau. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi semuanya. Malam 27 Ramadan ini jelang puncak-puncaknya sembelihan di RPH ini. Maleman, kalau orang bilang maleman. Biasanya di Masjid Jama itu full, parkiran penuh. Di RPH juga demikian. Jadi semua ini namanya Ramadan, bulan penuh keberkahan, itu memang luar biasa. Luar biasa. Ketika kita tinggal di perkotaan pasti akan tahu bagaimana sebuah perputaran keuangan, siapapun pasti akan mengalami keberkahannya. Dari mulai tukang parkir, tukang kembang, jual apapun, jualan apapun, berkah luar biasa. Luar biasa. Termasuk juga sembelihan juga meningkat. Yang biasanya nyembelih 1 itu nyembelih 3, 2 sampai 3. Yang biasanya menyembelih 2 ekor bisa 5 ekor. Jadi satu malam itu sampai 100 sekian ekor. Itu dimulai dari pukul 9 malam hingga jelang sahur. Seperti itu mungkin celotehnya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Ada kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Akhiran walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.